Lebih peduli Malaysia ya daripada Atlantis yang sibuk rapat-rapat dan bingung dan semuanya pada flexing ya. Para pejabat turun foto-foto sandiwara. Erick Thohir ya, Menteri, dia akan mengirim bantuan untuk korban bencana alam ini, bantuan alat olahraga. Oke. Yang bikin sedih sebenarnya ini bencananya udah dari minggu lalu, tapi respons pemerintah sangat-sangat lambat. Banget Bahkan ya yang gerak Allah. cepat duluan itu dari negara tetangga, dari Malaysia. Menyelamat kami. Tuh guys, orang-orang seperti ini tuh yang bagus gitu. Pejabat-pejabat baju aja bersih ya kan? Wow. Terima kasih Malaysia, berkatmu Aceh kembali terobati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala malapetaka, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat gimana gitu loh guys ya. Saya nggak nyangka aja istilahnya di musibah seperti ini saja masih banyak daripada menteri-menteri ataupun dari pejabat-pejabat kita ini yang masih melakukan hal-hal yang kayak anak kecil aja gitu loh. Kok bisa gitu loh guys ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah mengganti ya pejabat-pejabat kita ini dengan pejabat-pejabat yang lebih baik, yang lebih peduli kepada rakyat, yang lebih sayang kepada rakyat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jom kita simak videonya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita, dan semoga juga buat teman-teman semua yang terkena banjir di sana, yang istilahnya kena musibah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera selesaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan beribu banyak kebaikan ataupun kebaikan-kebaikan yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Jom kita simak videonya guys. Let's go. Niatnya mau pencitraan tapi malah dihujat satu Indonesia. Waduh. Jadi gini, Zulkifli Hasan tiba-tiba memikul sekarung beras sendirian saat mengunjungi korban banjir di Sumatera. Padahal di sana banyak ajudannya. Tapi entah kenapa beliau memilih gaya angkat sendiri sambil diikuti banyak kamera. Masalahnya masyarakat belum lupa. Mantan Menteri Kehutanan itu pernah memberikan izin pembabatan hutan 2,4 juta hektar. Lain lagi sama Verel Bramasta. Dia datang ke lokasi banjir bandang pakai rompi perang, lengkap dengan nama dan tulisan DPR RI. Netizen langsung komentar, ini mau bantu korban apa mau ikut perang? Dan seperti biasa, nggak lupa sesi foto. Pose sana, gaya sini, seolah bencana adalah background untuk estetika. Menurut kalian, ini bentuk kepedulian beneran? Atau cuma drama pencitraan biar kelihatan pahlawan dadakan? Wah, langsung disindir. Bukan pencitraan itu, beneran lah. Dia kan datang tuh, ya kan? Foto-foto bagus buat konten gue. Gua memang habis bersihin lumpur di atas, kan kemarin habis hujan seharian kan. Iya, harus banget pakai gituan sih, Pak Dika. Lah. DPR, Dika polisi rakyat. Wah, Ini kan rompi gua. Wajar-wajar aja kan polisi pakai rompi kan. wajar. Yang gak wajar apa? Pejabat pakai rompi. Iya. Maksud Itu gua, wajar. bodyguardnya aja yang pakai. Cuman kan lagi bencana, bukan lagi mau perang. Asli dalam banget guys ya apa yang disampaikan. Sebenarnya apa ya guys ya, bukan hanya masyarakat saja yang istilahnya ya jengkel ya kan, atau bisa dikatakan gimana ya, kayak ngapain gitu ya, artis saja ya sampai mereka buat seperti itu. Mungkin ya kalau kita tengok ya guys ya, daripada banyak bantuan bantuan mereka nggak seberapa, lebih banyak pencitraannya daripada bantuannya ya. Taktikal. Enggak, orang gua habis bersihin lumpur. Lu bersih lumpur? Iya, dia. Gua ngeliat kok bersih banget. Iya, sepatunya, celananya.
kemarin seharian Jakarta hujan. Kayak kurang belok gitu. Ah, ini dia nih. Gak ngajak gue. Aduh, bawa juga Di tuh. baju. Ya nggak bisa ngajak lu lah, harus gue sendiri yang kesorot kamera megang beginian. Hahaha. Bukan, ya kan maksudnya biar teman-teman yang lain. Tapi setidaknya Pak Dika bisa ikut. Bapak kan yang bawa beras. Pak Dika gini-gini aja ganteng-ganteng pakai anti peluru gitu. Hahaha. Sindirannya gila guys ya. Inilah pejabat kita kelakuannya. Malas nak buat konten ya, malas ya. Oke. Malas sangat-sangat. Tapi bila aku tengok berita semalam, aku ingatkan itu berita macam AI ke atau edit ke, di mana Erick Thohir ya, Menteri Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga, dia akan mengirim bantuan untuk korban bencana alam ini, bantuan alat olahraga. Oke. Mantap ya. Jadi kita ini ya kalau kita kena banjir gitu kan yang dibutuhkan itu bukan alat olahraga, Pak. Makan, air bersih, kayak gitu, baju, pakaian, tempat tinggal. Ya, masa suruh olahraga. Aduh. Aku pun tak tahu nak cakap apa tau. Tengok menteri-menteri di negara aku nih ya. Orang tengah kesusahan, yang orang perlukan tuh bukan alat olahraga, Pak Erik, ya. Alat bantuan makanan, tau tak? Kayak Gak mana tahu. lah Indonesia ini mau Gak tahu cerdas, Mbak, mau dibawa kemana aja penerus gak bangsa tahu. ya. Menterinya aja kayak gini. Makan labangnya lapar kan. Setelah 8 jam berjuang menyelamatkan keluarga dan warga, Bang Bram ini kelaparan. Nemu kulkas hanyut, langsung makan apa yang ada. Wih, mantap. Kulkasnya aman ya. Langsung dibuka banyak makanan, Masya Allah. Inilah Pak Bram, penyelamat kami. Tuh guys, orang-orang seperti ini tuh yang bagus gitu. Pejabat-pejabat baju aja bersih ya kan. Apalagi yang itu tadi ya kan, celana pakai rompi bersih semua. Mana ada itu membantu? Gak ada. Suruh sekalian aja dikelelepin sekalian gitu guys, ke banjir itu gak guna ya kan. Aduh. Karena lapar dia, guys. Makan Dia apa itu? Ada kulkas yang terhanyut, guys. Dia makan. Tapi ke jalan udah bisa udah dapat divija. Hah? Kurangi beneran. Bantuan konjen Malaysia. Sampai lagi hari ini Oh. dari Konsulat Jenderal Malaysia Medan. Tuh, ada berapa ya? 4 mobil kayaknya. Kita tengok lagi di dalam itu. Pada hari ini Masya kita akan Allah. menjalankan satu misi bantuan untuk membantu penduduk-penduduk di Sumatera Utara yang terjejas. Hari ini kita akan ke Tanjung Pura. Lokasi pemilihan tempat Tanjung Pura ini agak ada cerita di sebalik belakangnya. Okey. Baru-baru ini Wah, telur penduduk banyak Tanjung banget. Pura, Bapak Mawardi dan rakan-rakannya membantu dua orang rakyat Malaysia yang terkandas di sana. Dan mereka telah dalam keadaan yang sangat kritikal. Mereka telah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk memastikan keselamatan dua rakyat Malaysia tersebut, sehinggalah berkongsi bakalan makanan yang terhad dan juga membuat rakit secara sendiri untuk membolehkan rakyat Malaysia ini keluar. Jadi pada Masya kesempatan Allah. ini kami di Konsulat Jenderal Malaysia di Medan fikir kami juga harus menyumbang. Membantu menyumbang. Kita akan bagi sedikit bekalan makanan kepada Masya Allah. sekitar 200 orang keluarga di Tanjung Pura. 200 orang Dan keluarga, kita amat guys. berterima kasih dengan diaspora Malaysia yang ada di Medan, khususnya para pelajar Malaysia yang ada di sini yang telah bersama-sama dengan kami pada Iya kan, banyak banget juga istilahnya pelajar-pelajar yang ada di sana ya guys ya. Mereka juga terdampak gitu kan, dan juga istilahnya orang-orang yang tinggal di sana itu apalagi gitu pasti terdampak. Dan di sini bersatu Konsulat Jenderal Malaysia di Medan ini ya guys ya. Mantap sih guys. malam semalam untuk menyediakan paket-paket Konsulat bekalan. Jenderal. Semoga perjalanan ini dipermudahkan dan semoga usaha ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin. Kita dari BSR Malaysia
Kita datang untuk kemanusiaan dan kita bawa. Lebih peduli Malaysia ya daripada Atlantis yang sibuk rapat-rapat dan bingung dan semuanya pada flexing ya. Para pejabat turun foto-foto sandiwara. Meskipun agak telat ya, terima kasih sekali ya Malaysia ya untuk kiriman bantuan ke Aceh yang harusnya memang dari hari pertama jikalau ditetapkan sebagai bencana nasional. Tapi kan banyak pertimbangan karena Oke Gas itu punya banyak lahan kebun sawit. Ya siapa tahu Aceh bisa mandiri suatu hari, bisa mendapatkan harga dirinya dan benar-benar mandiri, bisa hidup sendiri tanpa dikeruk kekayaan demi pusat. Karena semua kebijakan itu, apalagi tentang kehutanan, kan harus melalui Menteri Kehutanan di pusat, di mana dia rapat setiap hari sama Oke Gas. Jadi katanya Oke Gas nggak tahu apa-apa, menterinya juga nggak tahu apa-apa. Lah mungkin terus mereka main kartu atau main gaplek gitu kan, pas rapat kabinet. Karena kalau setiap hari ketemu, apa yang diomongin? So pada cuci tangan ya, sangat memalukan sekali ya sampai Malaysia harus bantu kita. Dan semoga kalian bisa bantu kita juga untuk makan setiap hari ya Malaysia ya. Kami ini susah makan, kami harus makan beracun gratis setiap hari. Tolonglah kami. Kami sudah negara dunia ketiga, dunia lain. Kalian sudah sangat amat maju. Kami sangat amat mundur. Kami hanya bisa ekspor babu, itu aja ya. Tolong jagalah babu-babu kami yang ada di Malaysia, jagalah baik-baik. Jangan lempar mereka dari balkon atau digebukin dari setrika. Meskipun banyak babu itu kurang ajar sekali ya. Ya, namanya juga kefefet. Saya malu sekali kalau saya ke Malaysia, kalau saya antri migrasi. Antri sama babu. Padahal aku juga orang Indonesia. Kenapa sampai sama babu? Itulah nasib kita. Makanya kalian kadang-kadang suka nyindir kami. Kan memang benar. Kami mental jongkok. Kami hanya omong-omong kerjanya. Benar kali. Aku mau jadi babu juga di Malaysia. Mau jadi babu, ngepel-ngepel. Kosek WC. Pemerintah Jepang datang ke Aceh memang baru Senin kemarin. Memang sifatnya untuk melakukan survei pendahuluan dan sebenarnya untuk kami itu sebenarnya siap membantu, tapi karena keterbatasan akses atau belum ada arahan juga, jadi kami di sini sifatnya inisiatif Jepang untuk mungkin melihat lapangan. Terus jika ada yang perlu dibantu, kami siap mendengarkan untuk kami laporkan ke pemerintah Jepang. Pak Rusani ada BRI Komisi 5 bidang infrastruktur, tapi beliau selama ini yang bekerja di Kementerian Perhubungan, Pengelolaan beliau selalu di bawah lagi sektor beliau infrastruktur BRI. So he is actually one of the member of legislative or infrastructure sectors. So he's really concerned on infrastructure delivery, and he also expected discussion with several governments of EU. So he really wants to have the infrastructure support for this. Jadi sifatnya mohon izin untuk survei pendahuluan. Kami kemarin survei di PD Jaya, kemudian ini yang baru hari kedua kami di Biren. Tapi sebelumnya kami sounding juga ke Sekda Provinsi Aceh. Ya, dan disampaikan mungkin JICA fokusnya harapannya bisa support untuk long term ya, ke depan jangka panjangnya. Mungkin emergency support pemerintah daerah sedang bekerja semua memprioritaskan, tapi harapannya untuk ke depan jangka panjang lebih bisa Terima kasih apa yang bisa dikontrol. Aku sedih banget dari tadi nangisin teman-teman yang ada di Sumatera, terutama di Aceh dan Sumatera Utara yang masih terisolir karena meskipun banjirnya udah surut tapi mereka masih kesulitan mendapatkan bantuan. Mereka masih harus menahan lapar dan kedinginan, apalagi di Aceh itu ada wilayah yang benar-benar keputus aksesnya. Dan yang bikin sedih sebenarnya ini bencananya udah dari minggu lalu, tapi respons pemerintah sangat-sangat lambat. Bahkan yang gerak cepat duluan itu dari negara tetangga, dari Malaysia ada ngasih bantuan 1 juta ringgit obat-obatan untuk teman-teman di Aceh. This is so heartbreaking karena aku pernah ngalamin banjir
tapi mungkin banjir yang aku alamin nggak seberapa, cuman seperberapanya dari banjir yang ada di Sumatera. Jadi please teman-teman satin perhatiannya ke bencana Sumatera ini dan bantu sebisa kita. Kalau ada teman-teman di area-area banjir, kita bantu melalui mereka dan terus up, karena sampai sekarang pun bencananya nggak ditetapkan jadi bencana nasional padahal udah sebesar ini. Betul. Dan nyawa yang hilang itu tiap hari bertambah dan Betul. mungkin nggak real time Lebih dari datanya, 1000 karena pasti banyak itu. aku lihat teman-temanku yang orang Aceh Diem nge-up aja tuh. bahwa di realnya itu di lapangan banyak yang sebenarnya udah nggak ada tapi belum kecatat. Jadi di mana guys? Air dari mana? Air hujan, hujan ada banyak ini. Ada sungai juga. Jadi di Malaysia. Sungai Gombak. Iya, Gombak ini. Sana ini Batu Ke side pun banyak. Saya pikir ada banyak kereta-kereta. Kereta lagi ketai dalam pun boleh air masuk. Ini Pakistan ketai banyak ada sana. Where are all these cars right now? Mesti semua ini Honda punya car, new car, very expensive. But here I don't see any cars flooding. Sudah finish ya? Malaysia sudah 1 jam air ada after sudah finish. Saya pikir Kuala Lumpur ada sistem yang sangat advance, sangat baik untuk Benar. anti banjir. Saya working KLCC KLCC depan. Sana pun banyak hujan. Sana KLCC depan, sikit pun air tak ada. KLCC sistem terbaik. What's your name? My name Tizan. Only a few days ago, saya telah buat liputan di Lenggih or Dixon. For someone who lives in KL, it felt macam negara lain. Sekarang kita di Titi Wangsa MRT station. Let's wish everyone well even if they are in a different state. Jauh di mata, dekat di hati. Wow. Terima kasih Malaysia, berkatmu Aceh kembali terobati. Jadi Malaysia ya, di hati orang-orang Aceh ya, di hati orang-orang Sumatera sana itu sangat-sangat berharga, sangat-sangat dihormati dan sangat-sangat disayangi. Karena selama ini ya, mereka banyak banget istilahnya dibantu oleh orang-orang Malaysia ataupun negara Malaysia ya guys ya. Karena memang mereka lebih dekat dengan Malaysia seperti itu ya guys ya. Sedangkan di Indonesia mereka dibabat habis ya, dikeruk kekayaannya, dan terjadilah banjir yang saat ini. Alright guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, pejabat kita, orang-orang atas sana sibuk dengan dirinya sendiri tanpa memikirkan rakyat. Saya juga dapat banyak kiriman daripada teman-teman semua bahwasannya di Malaysia itu memang lebih siap untuk menghadapi banjir itu, dan mereka istilahnya lebih ya guys ya, lebih prepare gitu, sehingga meminimalisir ya hal-hal yang tak terduga terjadi seperti itu ya guys ya. Ya untuk orang-orang yang banyak istilahnya mendapatkan bantuan dari awal, terus istilahnya mengungsi dari awal dan lain sebagainya. Sebenarnya mungkin di Indonesia sudah dilakukan itu juga, cuman istilahnya berbeda halnya dengan di Malaysia, yang mana ya mereka lebih prepare, mereka lebih terkonsep, mereka lebih siap untuk menghadapi itu semua. Dan saya bilang ya guys ya, keterlambatan ini bukan hanya saya yang merasakan ya, maksudnya dalam pemikiran saya itu banyak teman-teman saya juga yang ada di sana, dia memang mengatakan bahwasannya belum dapat bantuan sama sekali, dan mereka istilahnya bahkan ya
daripada teman-teman saya ini menggalang dana sendiri dan membeli bahan sembako sendiri lalu dibagikan sendiri, seperti itu ya guys ya. Dan masya Allah tabarakallah ya, gerakan daripada masyarakat, gerakan daripada orang-orang Indonesia ini sangat-sangat keren sekali, sangat-sangat bagus sekali bagaimana gotong royong yang mereka lakukan sehingga dapat banyak dana seperti itu daripada sumbangan ataupun donasi daripada teman-teman orang-orang biasa. Sedangkan para pejabat sendiri mereka sibuk dengan dokumentasi, mereka sibuk dengan banner-banner, mereka sibuk dengan hal-hal yang istilahnya pencitraan lah seperti itu, sebagaimana yang ada dalam video ini. Intinya adalah ya, kalau kita istilahnya cinta kepada rakyat, sayang kepada rakyat, kita harus memang terjun langsung, membantu langsung. Kalau memang membantu gitu, meskipun di kamera itu nggak apa-apa, tapi memang benar-benar membantu, bukan hanya sebatas pencitraan saja ya, gotong-gotong lah apa, cuman foto-foto dan lain sebagainya ya. Bahkan istilahnya mereka kadang tidak merasakan bagaimana kedekatan para pejabat itu sendiri dengan rakyatnya, kayak ada jarak gitu loh guys ya. Itu yang mungkin mereka rasakan dan juga saya merasakan. Kalau artis jadi DPR begitulah jadinya, bukan membantu tapi mau foto-foto dan berlakon katanya. Selagi Indonesia masih mewarisi legasi SDM mentality sistem prinsip pemerintah era Pak Karno, selagi itulah wilayah-wilayah di bawah jajahan Indonesia akan terus seperti dulu, kini, dan selamanya. Selain wilayah Pulau Jawa, pemerintah hanya utamakan sumber alam kekayaan hasil buminya sahaja. Namun warganya hanya dihargai dengan nasionalisme, NKRI harga mati. Warga terkena bencana, musibah, nyawa tergadai, harta benda, rumah hancur musnah, berhari-hari warga kelaparan tanpa makanan. Namun misi bantuan dari pemerintah tidak serius dan lambat sampai. Aduhai, wahai warga Aceh Sumatera yang terkena musibah bencana, kuatkan imanmu, tabah, sabar hadapi ujian dugaan Allah. Insya Allah negara Malaysia, rakyat Malaysia akan terus membantu, tolong termampu ya, semampunya, seadanya buat warga Aceh Sumatera yang terkena musibah bencana itu. Jadi kalau kita tengok banyak banget ya di sosial media tentang bagaimana negara tetangga kita itu membantu ya guys ya, dan mungkin banyak lagi negara-negara lain, cuman istilahnya yang gercep, yang ya guys ya, cepat, itu adalah negara Malaysia ini ya guys ya. Terima kasih buat teman-teman semua, buat negara Malaysia dan masyarakat di sana. Terima kasih juga buat orang-orang baik yang ada di Indonesia ya, banyak banget. Dari sekolahan itu mengadakan donasi, dari banyak organisasi juga mengadakan donasi, daripada youtuber juga mengadakan donasi dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah itu tersampaikan, dan alhamdulillah mereka istilahnya bisa makan ya guys ya, bisa istilahnya sedikit ya mengobati istilahnya kelaparan mereka, kedinginan mereka dan lain sebagainya. Dan semoga kedepannya lebih baik lagi. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhluf lana khairam minha. Ya Allah ya, berikanlah ya guys ya ketabahan, berikanlah kesabaran kepada kami di dalam musibah ini, dan berikanlah ganti ya lebih baik daripada itu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.